Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatul Fikro dengan NIM 205531144, Prodi Teknik Mesin, dengan nama dosen pengaku saya Prof. Dr. Tejo Korda Gede Tirta India ST MT. Materi yang saya jelaskan di sini, yang pertama, perlakuan panas baja karbon. Yang kedua, pengerasan. Perlakuan panas baja karbon. Langkah pertama dalam perlakukan panas adalah dengan austentik baja. Austentik terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di atas suhu transformasi dan ditahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga dikonversi seluruh atau sebagian ke austenit. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austenitism, diikuti pendinginan yang sangat lambat. Sebaiknya ditunggu atau bahan isolasi panas yang baik. Rentang suhu austenitism untuk anil penuh disebutkan sebagai kisaran suhu anil, ditunjukkan pada gambar 2.11. Ini gambar tersebut kita bisa mengetahui sasaran austentik. Gambar 2.11, kisaran suhu untuk berbagai perlakuan panas untuk baja karbon yang ditunjukkan dalam kaitannya dengan diagram keseimbangan besi karbon. Terlihat gambar 2.1 tersebut. Tujuan dari perlakuan panas anil adalah untuk melunakkan baja dan memperbaiki maintainability-nya. Ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dan distribusi seragam dari unsur penyusuan yang ada. Karena anil adalah proses pendinginan yang sangat lambat, analisis fase baja anil erat kaitannya dengan diagram equilibrium besi karbon. Dengan demikian, struktur mikro baja tipe tentuet anil terdiri dari perlit, protectant, dan perlit lemer kasar. Oleh karena itu, kekuatan baja ini ditentukan oleh jaringan cemented, dan karena cemented rapuh, kekuatannya berkurang sangat. Kadar karbon melebihi 0,77%. Tujuan normalisasi adalah untuk menghasilkan baja yang lebih keras dan kuat daripada anil penuh, dan untuk memperbaiki ukuran butir. Prosesnya terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di kisaran austenitism di atas garis suhu kritis atas A3 atau ACM, ditunjukkan pada gambar 2.11. Diikuti dengan pendinginan di udara diam sampai suhu kamar. Tingkat pendinginan untuk normalisasi lebih cepat daripada anil. Gambar tersebut gambar 2.12. Perbedaan struktur perlit karena anil dan normalisasi skematik. Perlit dan baja hipotension yang dinormalisasi
mineralisasi dengan semente protein kurang dalam baja hipotetuen dibandingkan dengan baja anil. Menormalkan dengan demikian menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dan lebih melimpah. Hasilnya adalah baja yang lebih keras dan lebih kuat. Gambar tersebut gambar 2.13 struktur mikro sementium spheroidisasi terdiri dari data sementit yang disematkan pada matriks atau ferrit. Praktikal semprotan cukup besar agar mudah terlihat di bawah mikroskop. Martensit, bainit, dan perlit dapat dilipat ke dalam struktur mikro ini dengan menahan logam tetap di bawah suhu kritis yang lebih rendah untuk waktu yang cukup lama. Kandungan karbon tinggi diperlukan struktur ini untuk machinability yang baik dan untuk pencernaan atap selama operasi pembentuk. Baja karbon rendah dengan less daripada 0,2% karbon tidak dapat dikeras dengan pendinginan karena martensit dengan karbon ukuran dari 0,2% relatif lentur. Kekerasan martensit meningkat dengan meningkatnya kandungan karbon, namun terjadi secara bersamaan penurunan duktilitas yang tajam. Martensit sangat keras dan kuat serta rapuh. Selain itu, terjadi ekspansi volumen hal 76 yang martensit terbentuk, yang kemudian meninggalkan tekanan residu tinggi di baja. Sebenarnya dalam kondisi martensit yang dipadamkan, baja terlalu rapuh untuk sebagian besar aplikasi dan ada juga bahan retak baik selama atau segera setelah pendinginan. Tempering atau gambar adalah perawatan panas yang mengurangi stres dan melembutkan. Hal ini dilakukan pada baja segera setelah pemanasan. Sementara tujuan penggeseran adalah untuk mendapatkan kekerasan maksimal. Kondisi martensitik sepenuhnya dalam baja, bahwa tempering dalam menjual sebagai dari kekerasan ini untuk membeli beberapa keulatan. Prosesnya terdiri dari dekomposisi martensit yang sebenarnya merupakan fase metastabil ke fase equilibrium ferrit dan sementit. Pada dasarnya, reaksi tempering dapat digambarkan sebagai presipitasi atom karbon yang terperangkap dari martensit sebagai karbida, disingkat Fe3C. Dengan perubahan struktur kristal fasa besi dari karakteristik publik terogonal ke tubuh dari ferrit.
baja eutektuen sebagai besar pelunakan terjadi pada beberapa menit pertama penempaan. Suhu adalah variabel 28 jauh lebih penting jika baja tahan keras atau tahan haus. Pada dasarnya diperlukan sebagian baja yang dikeraskan di bawah 200 derajat Celcius jika persyaratan utama adalah tingkat ketangguhan yang tinggi. Bagian di atas 420 derajat Celcius, kisaran tempering 200 sampai 420 derajat Celcius. Gambar tersebut austenit garis 1 menunjukkan ke bayonet, garis 2 menunjukkan temperatur, garis 3 temperatur Martensite. Gambar 2.14 diagram transformasi stigmatik untuk baja karbon 0,77% karbon yang menunjukkan jalur pendinginan untuk 1 aus tempering, 2 mertempering, dan 3 metode pemandangan dan temper konvensional. Bayonet yaitu antara kisaran formasi perlet halus dan pembentukan martensit egal 200 sampai 400 derajat Celcius untuk baja austenit polos karbon sampai transformasi ke bayonet selesai. Gambar 2.14. Karena pemadaman yang digunakan dalam austempering kurang drastik daripada metode konvensional, jarak terjadi retak, pendinginan atau distori bagian yang diobati dengan panas. Selain mengurangi tekanan pendinginan, perlakuan panas austempering juga menghasilkan keletan ketangguhan dan kekuatan berkurang yang lebih tinggi pada kisaran kekerasan hingga RC 50 sampai ke 60. Terlihat gambar 2.4 di mana baja yang diolah dengan panas dengan metode quench dan temper mungkin agak rapuh. Skulptur bayonet yang diperoleh dengan austempering menunjukkan sifat superior dibandingkan dengan skulptur martensit merah. Hanya pada kisaran kekerasan tinggi RC 50 sampai ke 60 dan hanya untuk baja karbon. Kita bisa melihat di sini proses pelakukan panas untuk baja dirangkum dalam tabel tersebut. Proses transformasi panas baja. Proses austenitic anil normalisasi speheotising pendinginan tempering outforming pemanasan ke kisaran stabil pendinginan. Itu kita bisa melihat di sini fase yang dihasilkan Pengerasan selama
memadamkan spesimen baja dengan ukuran yang cukup besar permukaan dibandingkan paling cepat karena berada dalam kontak dalam medium pendinginan, sementara pada bagian kedalaman di bawah permukaan tingkat pendinginan tersebut. Gambar tersebut gambar 2.15a. Kurva pendinginan pada posisi berada pada bilah berdiameter 25,4 mm selama pendinginan transit dalam air. Kita lanjut. Ukuran dan bentuk karena panas dari setiap elemen volume dalam eksperimen baja yang dipadamkan harus melewati permukaan ke media pendinginan. Semakin besar rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar akan menjadi tingkat pendinginan aktual. Dan tersebut dalam melakukan tes ini spesimen standar yang terdiri dari batang silinder berdiameter 100 mm dan diameter 25 mm adalah autentik. Halaman 83 bisa dilihat gambar tersebut. Gambar 2.16a. Bar Gemini yang dipegang 12,5 mm di atas pipa berdiameter 12,5 mm dengan watt. Bisa melihat gambar tersebut. A. Ledakan paralet berjalan di sisi berlawanan dari bar. B. Kurva Gemini yang khas. Kita lanjut. Oke, di sini mungkin segini aja. Assalamualaikum.